Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, ada sebuah cerita, tapi cerita ini kisah Israiliyat. Artinya benar dan tidaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kisah Israiliyat ini memang ada disebutkan di dalam beberapa kitab. Kita mengetahui bahwa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam itu berdakwah di kalangan kaumnya, namanya kaum Rasib ya. Nabi Nuh punya kaum namanya kaum Rasib, itu berdakwah selama 950 tahun. Berapa? 950 tahun. Lama banget ya. Ya, 1000 kurang 50. Berdakwah siang dan malam, tetapi pengikut yang masuk ke agama Islam itu cuman 80 orang, 40 laki-laki, 40 perempuan, itu aja. Sisanya semuanya masih dalam keadaan kafir. Dan begitu lamanya Nabi Nuh berdakwah, sampai juga ya ibarat kata namanya juga manusia ya, ada rasa gimana begitu, sehingga Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak ada lagi yang mau beriman wahai Nuh kecuali 80 orang ini aja. Walaupun ibarat kata berdakwah sampai 2000 tahun ya orangnya itu aja, 80 orang itu aja. Dan umur zaman orang dulu kan panjang ya. Umur orang zaman bahar itu panjang-panjang, 500 tahun. Ya 800 tahun, 1000 tahun. Kayak Nabi Nuh itu 1000 tahun umurnya. Nah, sampai akhirnya Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak ada lagi yang mau beriman kecuali 80 orang. Lalu ibarat kata bahasa kitanya ya Allah, kalau memang tidak ada lagi yang mau beriman, terus ngapain dihidupkan lagi orang-orang yang tidak beriman nih? Artinya gantikan aja generasi yang baru, ganti generasi baru. Nah, oleh karena itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan Nabi Nuh tadi. Sebelum Allah binasakan kaum Rasib ini, kaum Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bikin kapal. Tapi kapalnya yang besar. Tapi sebelum bikin kapal, Allah menyuruh kepada Nabi Nuh untuk nanam pohon dulu. Nanam pohon, dan pohon ini nanti yang dijadikan sebagai papan untuk pembuatan kapal. Jadi nggak langsung serta-merta jadi kapal itu, nanam pohon dulu. Allah memberikan cobaan kepada Nabi Nuh itu. Nanam pohon, wallahu alam benar tidaknya, ada yang mengatakan pohon yang ditanam itu ada yang mengatakan adalah pohon jati. Tajam pinggirnya. Tajam. Sekali. Keras sekali juga. Nah, berdarah. Ada yang mengatakan ada itu adalah pohon jati. Ada juga yang mengatakan adalah pohon kukah. Kau kukah yang dibikin orang tasbih itu. Nah, wallahu alam, Allah saja yang Maha tahu bagaimana itu pohonnya. Yang penting Nabi Nuh disuruh bikin pohon, nanam pohon dulu. Setelah nanam pohon, pohonnya besar, bertahun-tahun pohonnya besar.
Kemudian setelah itu baru dipotong. Setelah dipotong baru dibikin papan. Lalu dibikin kapal. Kapalnya itu besar sekali. Ya, ratusan meter, pokoknya besar sekali itu kapal. Dan Nabi Nuh ini bikin kapal itu bukan di pantai, tapi Nabi Nuh bikin kapal di mana? Di atas gunung, namanya Gunung Judi. Gunung Judi. Ada yang mengatakan Gunung Judi itu ada di Turki, daerah Ankara, Turki. Pernah nonton film 2012 yang film Zaman Bahari, yang film kiamat itu? Nah, pernah nggak nonton itu? Ada kan tahun 2012 dikatakan kiamat akan terjadi tahun 2012 kemarin yang lalu maksudnya. Nah itu dia bikin kapal di atas gunung Cina, gunung Himalaya di daerah Tibet sana. Nah Nabi Nuh ini bikin kapal di atas gunung, namanya Gunung Judi, itu di daerah sekarang itu daerah Turki kalau tidak salah. Kaum Nabi Nuh ini mengejek Nabi Nuh. Nabi Nuh dikatakan orang gila, orang bikin kapal kok di atas gunung. Di mana-mana orang bikin kapal di mana? Di laut. Di pinggir laut, pinggir pantai itu yang di daerah mana itu namanya? Soltek kah? Di daerah itu, semuanya kah Soltek itu. Dekat IKN situ. Nah, itu orang bikin kapal tuh. Di sana banyak orang bikin kapal 30 juta sudah dapat kapal sama mesin-mesinnya kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi bikin kapal di atas gunung. Diejek Nabi Nuh ini, dari nanam pohon sudah diejek-ejek, dikatakan orang gila lah, inilah itu, apalagi sampai bikin kapal di atas gunung. Nuh bahasa kitanya. Di mana-mana orang bikin kapal itu dekat pantai, ini bikin kapal di atas gunung, bagaimana ngangkatnya kalau sudah jadi? Nurunkannya ke laut tuh gimana? Tapi Nabi Nuh masa bodoh, diam saja Nabi Nuh tadi. Tidak sampai di situ kaumnya mengejek Nabi Nuh. Tidak sampai di situ, tapi mengejeknya sampai dijadikan kapal Nabi Nuh itu sebagai WC umum, toilet umum. Jadi kalau kaumnya itu mau buang hajat, mereka datang ke kapal Nabi Nuh, dibahirainya itu kapal. Ya, satu kampung, satu suku Rasib itu kalau buang hajat di kapal Nabi Nuh. Jadi bukan hanya dengan lisan dia mengejek, mereka mengejek, tapi dengan action juga mereka mengejek Nabi Nuh tadi. Tapi yang anehnya, ketika mereka mengotori kapal Nabi Nuh itu, maka Allah timpakan penyakit. Allah timpakan penyakit, dan penyakit ini nggak bisa diobatin ya, penyakit gatal, kurapan, kudisan, sangkadian, macam-macam tuh penyakit tadi ya, penyakit kulit, penyakit dalam, macam-macam nih, nggak bisa sembuh. Walaupun Allah berikan teguran kepada kaum Rasib seperti itu, tapi kaum Rasib juga nggak sadar-sadar bahwa ini adalah balasan dari Allah untuk mereka yang telah mengotori kapal Nabi Nuh dengan kotoran mereka. Tidak sadar-sadar juga. Sampai akhirnya ada seorang kai-kai, bahasa kitanya lah, kai-kai. Nah, jar orang Banjar itu, orang kai-kai itu kan kena penyakit dur, kulit kandur, jalan tundur-undur, pendengaran kaur, penglihatan kabur, kuban bahambur, nang di bawah lentur. Tur sudah penyakit semuanya. Ikut jua kai-kai ini hendak buang hajat ke kapal Nabi Nuh tadi. Naik ke atas kapal Nabi Nuh mau buang hajat. Saat dia, orang Banjar hendak betakai, hendak berduduk, hendak berjongkok, tiba-tiba apa yang terjadi? Terjatuh si kai-kai nang tuha ini. Jatuh kemana? Ke sumur tahi tadi. Dubak, habis seawakan penuh dengan tahi, dari ujung rambut sampai ujung kaki tahi aja berataan.
WC. Tercampur dalam spiteng. Tapi aneh bin ajaib, ketika dia keluar dari sumur tahi tadi berubah menjadi anum. Uban yang tadi berhambur jadi hirang lagi, jadi hitam lagi. Kulit nang kandur jadi kencang lagi. Pokoknya jadi mudah tupang, penyakit-penyakit yang ada di tubuhnya hilangan semuanya. Hilangan. Lalu akhirnya pulanglah dia ke kampung. Pulang ke kampungnya kaum Bani Rasid. Sampai di sana melewatilah sekelompok orang. Orang ini ya sekelompok orang-orang yang sedang duduk-duduk atau bersantai, ngelihat si mantan kai ini jalan gitu. Mereka bertanya, siapa kamu? Kau siapa katanya? Kami tidak pernah melihat engkau di sini. Dari mana katanya engkau? Si kai ini nggak bersadar juga, dia belum melihat bercermin karena belum berkaca lagi karena kan kecubur itu nggak tahu Katanya aku si fulan, aku kai si anu. Wah, bukankah kai anu itu sudah tua? Sudah kai sudah anak mati, kenapa bisa pian Mbak Anum? Kaget juga si kai ini, dilihatnya kulitnya, oh iya Mbak Anum berataan. Kok bisa Anum kayak mana pian? Katanya aku tuh mungkin gara-gara tercabur di sumur tahi tadi, nah di kapal Nabi Nuh itu. Mungkin itu jadi obat. Mungkin jadi obat. Akhirnya apa? Wah, jangan-jangan betul ini tahi tadi jadi obat. Apa yang terjadi? Maka seluruh kaum Bani Rasid tadi yang mereka mengotori kapal Nabi Nuh lalu dibekal penyakit, ternyata obatnya tidak lain tidak bukan tahinya seorang. Itu jar orang Banjar apa? Tawar sepohon. Tawar sepohon kan ada orang yang penyakit itu obatnya tawar sepohon. Tahinya seorang jadi obat. Ya, tahi seorang jadi obat. Itu wallah alam ini tapi tidak bisa diyakinin ya. Tidak bisa diyakini dan juga mungkin secara medis wallah alam enggak terbukti. Itu kalau ada orang kencing manis ya. Ada orang kencing manis itu obatnya adalah waktu bangun tidur kemudian kencing yang pertama kali keluar itu ditampung, diminum sesendok aja, sesendok diminum. Itu jar orang obat tawar sepohon. Tapi wallah alam belum pernah juga ada medis mengatakan demikian. Ini orang-orang Jepang mengatakan itu obatnya, tapi wallah alam yang pernah penyakit pun nggak pernah juga coba itu. Nah jadi orang kencing manis bangun tidur, pas dia mau kencing tampung airnya, cek ambil. Yang pertama kali semprotan pertama itu yang ditampung. Obat kencing manis. Jar orang kencing manis. Ya, bujur kadanya wallah alam. Itu yang banyak dipakai itu sakit mata. Sakit mata itu sudah biasa. Yang dipakai di kampung. Kalau sakit mata itu sudah biasa. Ulun terus terang kalau sakit mata itu ndak langsung kencing itu, tites obat mata sekali, 2 kali, 3 kali, ndak sampai juga. Banyak kami aja ambil tapi masukkan ke air mata, ke matanya langsung. Sekali, 2 kali perih memang perih, tapi itu ampih. Ya tadi obat tawar sepohon jar orang kita. Wallahu alam ya. Nah, kita kembali ke cerita awal tadi. Jadi akhirnya orang-orang kampung Bani Rasid ini pun naik ke atas ke kapal Nabi Nuh yang mereka kena penyakit macam-macam, berobat dengan kotoran mereka sendiri. Sampai dikatakan itu jar bahasa Banjar di pelipitan. Tahu pelipitan? Ini kayu nih ya. Di antara sela-sela kayu itu kan papan tuh ya. Sela-selanya itu kan ya. Nah, kalau orang sekarang kan didempul supaya didempul atau apa tuh, supaya bolongnya ini tertutup. Nah, itu ada sela-sela kayu itu, sela-sela papan, dikarik lawan bubuhannya, dikarik. Obat. Dia dikerik di lubangnya itu dikasih lidi. Nah, dikerik, disiram, ditampung dalam wadah. Nah, dimandiinya, diminumnya, sembuh mereka penyakit itu sembuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya bahasa kitanya yang mereka pertama mengejek Nabi Nuh, maka ternyata ya ibarat kata pepatah senjata makan tuan.
Mereka sendiri yang menelan lidah sendiri. Ya, mereka meludah ternyata menelan ludah sendiri. Dan Nabi Nuh pun nggak capek-capek membersihkan kapal tadi. Ternyata kapalnya sudah jadi bersih lagi karena dikarik bebuhannya, disiramnya. Tak ada sedikit pun bau tahi, sudah bersih. Nah, subhanallah. Nah, setelah sampai waktunya ingin ingin berlabuh, maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang. Ya, sepasang-sepasang. Dan kapal Nabi Nuh ini terbagi menjadi 3 dek. Dek yang di bawah itu adalah untuk binatang buas. Dek yang di tengah untuk manusia, dan dek yang paling atas adalah untuk burung-burung. Nah, dikumpullah binatang-binatang sepasang-sepasang. Binatang yang sepasang ini adalah binatang yang memang ada asalnya, berasal gitu nah. Memang ada garis keturunannya, bukan binatang yang tidak asli. Maksud tidak asli itu ya tidak asli. Contohnya umpama nyamuk. Nyamuk itu asalnya dari mana? Dari mana nyamuk? Jentik-jentik dari mana? Dari kuman dan sebagainya. Seperti juga lalat itu enggak terbawa masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Ya, jadi nyamuk enggak perlu naik ke kapal Nabi Nuh. Tapi kalau kayak harimau, gajah itu sepasang-sepasang. Tapi kalau binatang yang kayak kuman, yang kayak semut, yang kayak kupu-kupu, itu enggak perlu terbawa di kapal Nabi Nuh. Enggak perlu sepasang-sepasang. Ini ke binatang-binatang yang rata-rata mereka itu beranak ya. Nah, akhirnya setelah kumpul itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit. Yang dari langit hujan deras, sederas-derasnya. Yang dari bumi keluar banyunya. Di mana ada mata air keluar semuanya, keluar. Maka akhirnya banjirlah seluruh dunia. Nah, dalam riwayat, kalau pendapat yang paling kebanyakan ulama, banjir seluruh dunia, termasuk di Gang Siaga ini banjir bahari. Banjir. Ada juga yang berpendapat yang banjir itu adalah banjir di antara mereka sendiri, yakni kaum Rasul sendiri di daerah sana sendiri. Tapi kebanyakan ulama mengatakan seluruh dunia banjir. Dan setelah itu air naik sampai ke Bukit Judi tadi, ke atas gunung ya di daerah Turki, dan kapal Nabi Nuh pun berlabuh. Kapal Nabi Nuh pun juga berlabuh. Dan pertama yang dilalui oleh kapal Nabi Nuh ini adalah menuju ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Dari Turki menuju ke Ka'bah. Itu kalau dari Turki menuju ke Mekah itu kurang lebih 4 jam perjalanan naik pesawat ya. Karena dia separuh Eropa, separuh Asia itu Turki tadi. Makanya kalau kita ke Turki nggak perlu pakai visa, enak gitu. Jadi kalau turun ke Turki nggak perlu pakai visa. Tapi kalau ke daerah Amerika itu pakai visa. Nah, berlabuhlah kapal Nabi Nuh ini ke Ka'bah tadi. Ka'bah sudah diangkat ya, tinggal pondasinya hancur Ka'bah tadi. Nah, kapal Nabi Nuh tawaf sebanyak 7 kali tawaf di situ. Nah, setelah tawaf baru berlabuhlah kapal Nabi Nuh ini mengelilingi dunia. Berapa lama? Selama 40 hari dikatakan. Banjir itu terjadi selama 40 hari. Nah, setelah itu matilah seluruh kaum orang-orang kafir. Kemudian surut kembali surut, dan akhirnya kapal Nabi Nuh pun kembali ke Gunung Judi yang ada di Turki tadi. Wastawa 'alal Judi. Nah, setelah kembali ke dunia, ke bumi lagi, keluarlah manusia-manusia ini, binatang-binatang semuanya keluar, dan mereka mendapati semua bumi pada hancur saat itu ya. Bekas banjir gimana? Lalu Nabi Nuh kepingin makan ya, kaumnya kepingin makan. Sedangkan persediaan makanan sudah menipis. Supaya cukup gimana makanan ini? Akhirnya supaya mencukupi makanan tadi untuk keperluan semuanya, berinisiatiflah Nabi Nuh bikin apa? Bubur.
bubur. Nah, itulah asal muasal jar orang bikin bubur Asyura. Insya Allah hari Selasa ya, hari Asyura. Nah, cuman itu kisah wallah alam. Asal muasal mengulah bubur tadi wallah alam. Nah, kalau orang dapat beras 1 kilo dimasak jadi nasi paling-paling 7 orang makan. Orang berjual kan 7 orang tuh. 7 bungkus kalau sekilo itu. Nah, tapi kalau bubur sekilo itu bisa sepanci gana cukup sudah itu. Nah, bisa seartean, nah ibarat kata makan bubur tadi. Nah, itulah asal muasal orang bikin bubur Asyura. Tapi cerita ini wallahu a'lam. Adat orang bikin bubur Asyura itu kayaknya cuma ada di Indonesia. Dan ibarat kata itu daerah Banjar, Jawa, bubur Asyura itu kalau bulan 10 Muharram ya, Asyura itu kayak wajib hukumnya bikin bubur Asyura itu. Padahal nggak ada wajib, nggak sunnah ya. Itu mubah saja bikin bubur, itu adat istiadat saja, boleh saja. Nah, sebenarnya yang dianjurkan di tanggal 10 Muharram, insya Allah hari Selasa jatuh ya, kita dianjurkan berpuasa. Kalau bikin bubur Asyura itu tidak wajib, tidak sunnah, hukumnya mubah saja. Nah, puasa. Terbalik hukum kalau ada orang mengulah bubur Asyura tapi kada puasa. Ada di Balikpapan di masjid bikin panitia. Makannya siang, puasa enggak. Nah, itu. Panitia masjid membuat apa? Membuat bubur Asyura. Jadi pas zuhur, salat zuhur makan bubur Asyura. Terbalik ini. Terbalik dukung. Nabi tidak menyuruh membuat bubur Asyura. Nabi menyuruh berpuasa. Tapi terus terang, kalau kami pribadi, kami bikin bubur Asyura di pesantren tuh. Kami tiap tahun biasanya bikin bubur Asyura. Tapi kami puasaan. Nanti pas berbuka puasa makannya bubur Asyura. Nah, itu yang pas. Itu yang pas. Kenapa disuruh berpuasa? Karena fadilahnya besar. Riwayat daripada Imam Muslim bersumber daripada Abi Qatadah. Kata Abi Qatadah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumi Asyura. Kata Abu Qatadah, Nabi pernah ditanya tentang fadilah puasa Asyura. Faqala yukaffirus sanatal madiyah. Orang yang puasa Asyura itu jar Nabi, dosanya akan diampuni oleh Allah setahun yang telah lewat. Nah, siapa yang kada berdosa di sini? Nah, semuanya berdosa, dan mohon maaf siapa yang paling tuha itu yang paling banyak dosa. Kenapa? Karena itu dahulu hidup, berarti terdahulu juga mengulah dosa. Nah, kita yang banyak dosa ini akan diampuni dosa-dosa kita apabila kita puasa di 10 Muharram itu. Nah, oleh karena itu jangan lupa nanti insya Allah di hari Selasa kita puasa Asyura. Kalau bisa jangan sehari, disunahkan 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 ya, supaya puasa kita tidak sama dengan puasa orang Yahudi. Kalau orang Yahudi cuma sehari, kita dianjurkan 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, berarti itu jatuh di hari Senin dan hari Selasa nanti ya. Bikin bubur Asyura bagus ya. Nanti pas buka puasanya makan bubur Asyura. Dan juga tidak ada kewajiban sampai 40 macam mulah bubur Asyura itu. Ini ada sebagian orang kayak wajib 40 macam bubur Asyura itu. Kacang mengacang, apa lagi ya? Sayur menyayur untuk melengkapi 40 tadi, kayu jabuk sama batu kerikil masuk juga dari itu. Ada orang mah batu kerikil masuk jarnya, kayu masuk juga. Kenapa? 40 macam jarnya. Padahal itu tidak ada kewajiban seperti itu. Nah, jadi ingatilah hari Senin dan Selasa kita puasa. Usahakan juga keluarga kita puasa untuk mendapatkan fadilah tadi, yaitu diampuni dosa kita selama setahun yang telah lewat. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Kalau ada jamaah yang kepingin berangkat umrah di bulan September, kami buka ya, berangkat bulan September 12 hari. Dan siapa yang kepingin berhaji tahun depan, kami buka harga dengan harga 300 juta. Hajinya haji furoda ya, bukan lagi haji multiple. Kalau kemarin tuh pisahnya pisah ziarah, kita nggak mau lagi karena terlalu ribet kalau pisah ziarah itu.
Jadi kita pisahnya pisah haji asli, haji furadah. Harganya 300 juta. Di tempat lain tuh 4,5 sampai 500, 5,5. Kita cukup 300 juta, insya Allah sudah bisa berangkat haji. Ya, siapa tahu ada yang berminat 300 juta tahun depan berhaji, maka insya Allah kita siap membantunya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.